Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu tentang kriteria desain atau detail engineering design. Nah, detail engineering design di sini kita fokusnya hanya sampai di area penimbunan, belum ke fasilitas lain. Nah, untuk area penimbunan tuh ada apa aja di sana? Nah, di sini ada pembentukan dasar TPA, kemudian untuk saluran lindinya, kemudian untuk ventilasi gasnya, gitu ya. Baik, kita langsung masuk ke materi tentang DED TPA sampah. Nah, kita masuk ke kriteria desain, tapi sebelum kita masuk ke kriteria desain, teman-teman harus tahu nih set plan dari suatu TPA itu harus ada apa aja. Nah, kalau di 2 minggu lalu tuh teman-teman udah belajar tentang penentuan lokasi TPA dan penentuan kebutuhan lahan TPA, ya. Maka di sini ini kita sedikit mengulang tentang penentuan kebutuhan lahan di suatu TPA. Nah, kalau di minggu lalu saya menjelaskan bahwa untuk lokasi untuk area buffer zone, area fasilitas TPA yang lain itu adalah 40% dari area penimbunan. Nih setelah saya baca-baca ulang, ternyata di spesifikasi kriteria standar yang ditentukan oleh PU, Departemen Pekerjaan Umum, dia ada yang mensyaratkan itu 20-30%. Nah, jadi tidak sampai 40%, tapi dia 20-30%. Kemarin Haposan tanya, kemarin ada yang bertanya kalau misalnya di TPA sini tidak sampai 40%, kira-kira cuman 20-30%. Nah, itu ternyata memang di standar spesifikasi dari Departemen PU itu memang segitu, 20-30 yang disyaratkan. Nah, untuk site plan sendiri, jadi di sini ada area penimbunan. Kalau teman-teman bisa lihat ini blok A, B, C, D, E. Ini adalah blok landfill, area penimbunan ya. Untuk F ini adalah revitalisasi blok landfill lama. Jadi di sini menerapkan proses reusable landfill, di mana untuk TPA lama ini akan dibongkar ya, akan diambil sampah yang sudah terurai itu untuk dijadikan timbunan, untuk dijadikan cover penutup di area TPA yang baru gitu kan. Nah, mulai dari yang pertama itu adalah di sini tempat cuci truk, kemudian ada menara air ya. Kita langsung masuk ke set plan-nya. Ada menara air, ini fungsinya untuk kebutuhan air bersih nanti di TPA. Terus ada jalan utama existing, ini nomor 3, di mana jalan utama existing ini adalah kalau di minggu lalu namanya jalan jalan akses ya. Jadi dia menghubungkan antara di jalan utama sama TPA-nya gitu ya. Jadi jalan akses ini menghubungkan jalan utama sama jalan TPA-nya, sama pintu gerbang TPA-nya. Tapi di sini diberi nama jalan utama existing. Tidak masalah ya, ini hanya penamaan. Yang jelas kita pengertiannya satu, yaitu jalan penghubung antara jalan utama sama ke pagar TPA. Nah, kemudian jalan utama lebar. Ini yang jalan utama lebar 5 meter ini, nomor 4, ini adalah jalan penghubung. Kalau di minggu lalu, ini menghubungkan antara satu zona dengan zona yang lain. Ini jalannya, nah ya. Gitu. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan antara satu zona dengan zona yang lain. Kemudian pagar keliling area. Nah, di TPA itu harus dilengkapi dengan pagar keliling area. Pagar ini fungsinya selain untuk meredam bau ya, supaya tidak terlalu menyebar baunya, juga sebagai keamanan di TPA sendiri gitu ya.
Kemudian jalan operasi. Jalan operasi ini kalau kemarin nomor 6 jalan operasi ini adalah jalan kerja kalau di minggu lalu. Jadi dia adalah jalan di mana truk ini akan melakukan bongkar sampahnya. Nah, masuk di area penimbunan ya. Di sini truk itu melakukan bongkar sampah. Terus kemudian ada gedung composting. Jadi di TPA sendiri juga ada namanya tempat pemrosesan. Otomatis dia tidak hanya menimbun sampah, tapi ada proses pengurangan sampah juga, proses pengurangan daur ulang ya, reduce, reuse, recycle, atau sampai ke pengolahan gitu kan. Kalau composting ini kan pengolahan sampah. Lalu untuk yang selanjutnya ada bak kontrol lindi. Bak kontrol lindi ini di sini dia biasanya berupa sumur-sumur pantau. Jadi fungsinya untuk memantau apakah air lindi ini mencemari air tanah atau tidak. Nah, sumur pantau ini isinya air tanah. Air tanahnya yang biasanya kayak sumur-sumur masyarakat, sumur-sumur penduduk itu kan dia ada air ya. Air itu kan asalnya dari air tanah yang meresap ke sumur-sumur. Nah, ini sama aja. Ini adalah air tanah isinya. Nah, ketika air tanah ini memiliki nilai yang kontaminannya tinggi, ya ini berarti salah satu faktornya disebabkan karena adanya pencemaran oleh air lindi ini gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah kolam. Nah, ini 9, 10, 11, 12. Ini adalah kolam IPAL lindi, instalasi pengolah lindi, di mana 9 ini adalah anaerob, kolam anaerob. 10 adalah kolam fakultatif, 11 kolam maturasi, 12 kolam hayati. Nah, kolam hayati ini biasa dinamakan wetland ya, hayati tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini wetland biasanya dinamakannya. Nah, kalau yang anaerob ini ya standar pengolahan IPAL biologis itu yang biasanya pertama itu adalah anaerob, kolam anaerob. Dan ini kedalamannya ini sangat dalam dibandingkan dengan yang fakultatif dan maturasi. Nah, fakultatif ini lebih dangkal daripada anaerob. Nah, yang paling dangkal di antara ketiga ini adalah maturasi. Maturasi ini paling dangkal. Nah, sehingga dalam prosesnya ini akan berhubungan dengan yang tadi anaerob dan aerob. Kalau anaerob, kolam anaerob jelas dia beroperasi secara anaerob prosesnya. Nah, kalau yang fakultatif ini dia semi anaerob, semi aerob. Jadi yang di bawah dia anaerob, yang di atas dia aerob karena ada pergolakan dari udara luar gitu. Nah, yang nomor 11 ini juga dia tapi lebih aerob. Dia aerob ya, tidak semi kayak fakultatif. Maturasi ini udah aerob karena dangkal tadi. Wetland ini yang ada tumbuhan gitu ya. Terus kemudian yang nomor 13 itu ada tanggul landfill lebar 5 meter. Tanggul tahu ya, tanggul itu yang bentuknya kayak gini. Nah, ini adalah tanggul tepi-tepinya. Nih, di sini ada tanggul, nih nomor 13 ya. Tanggul. Terus ada lahan green belt. Lahan green belt nih yang kemarin tuh namanya buffer zone ya. Nah, ini lahan-lahan yang ada gambar tumbuhannya ini adalah lahan green belt. Nah, ya ini yang besarnya ini yang kemarin ditentukan 20-30% ya, ternyata saya baca di paper orang. Standar teknisnya 20-30 udah cukup, tapi 40 lebih bagus gitu. Terus, nah jangan lupa nih ada pipa lindi primer sama pipa lindi sekunder. Terus ada pipa lindi vertikal. Ini tentunya di dalam area penimbunan ya, 3 pipa ini. Coba contoh ini adalah pipa sekunder gitu. Ini yang pipa primer mana ini ya. Pipa lindi vertikal yang mana? Yang bulat.
yang bulat-bulat ini. Vertikal berarti yang ke atas. Ini selain untuk lindi, dia juga untuk sirkulasi gasnya ya. Pipa gas metannya. Jadi wajib ada saluran pipa gas kalau dia landfill ini anaerob ya. Kalau aerob tidak perlu karena dia tidak menghasilkan gas metan. Oke. Terus udah ya, primer yang ini, sekunder yang bercabang tentunya. Kalau di sini primernya berarti yang ini, sekundernya ini ya kan. Vertikal yang ke atas yang bulat-bulat ini. Oke. Di kriteria desain kali ini kita pembahasannya hanya fokus kepada area penimbunan, dan untuk area-area lain seperti area instalasi pengolah lindi, seperti area composting, nah ini tidak akan dibahas pada pertemuan minggu ini karena nanti tidak akan cukup waktunya, sehingga ini akan dilarikan ke pertemuan lain. Kalau untuk IPL ini akan dibahas setelah UAS, setelah UTS. Kalau MRF yang composting dan lain-lain itu kalau sempat kita bahas minggu depan, kalau tidak sempat ya setelah UTS gitu ya. Jadi untuk kriteria desain kali ini kita fokusnya di desain area penimbunan. Nah, sebenarnya di desain area penimbunan untuk menentukan berapa luas lahan area penimbunan itu sebenarnya sudah dibahas sedikit di minggu-minggu yang sebelumnya. Jadi dari sampling timbulan sampah kan ketemu berapa timbulan sampahnya ya kan dalam satuan hari, kemudian diproyeksikan menjadi berapa tahun yang kita mau rencananya, misal menjadi 10 tahun gitu ya, atau 5 tahun gitu ya. Nah itu kita hitung dari hari itu, kita kalikan, kalau 1 tahun berarti dikali 365, kalau 2 tahun dikali lagi 2 kali kedua dari yang 1 tahun tadi gitu kan. Nah, sebenarnya udah dibahas, tapi ini teman-teman belum sampai dalam yang menentukan berapa, belum ada lah contoh kasusnya kayak yang minggu lalu itu hanya ngitung dari timbulan sampah, kemudian dikalikan kalau 1 tahun dikali 365 gitu-gitu dan seterusnya ya. Kalau 2 tahun dikali 2 gitu, 10 tahun dikali 10. Nah, untuk sekarang ini akan diberikan studi kasusnya supaya teman-teman lebih mengerti maksud dari yang minggu-minggu lalu. Oke, berikut ini adalah contoh studi kasusnya, di mana di sini di suatu kota ini mempunyai populasi 31.000 orang, dan ini diasumsikan sampah yang dihasilkan per orangnya itu adalah 2,9 kg per orang hari. Kapita ini orang ya. Nah, kemudian massa jenis sampah terkompaksi di landfill 474,6 kg per meter kubik. Kemudian kedalaman sampah terkompaksi 6 meter. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan, kita harus menghitung nih sampah yang dihasilkan dari seluruh kota tersebut. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal dikali aja jumlah populasi dengan jumlah sampah per orang hari. Nah, terus ini dibagi 1000 kg ini konversi aja. Konversi dari kilo ke ton. Nah, kilo ke ton itu kan dia dibagi 1000. Gitu ya. Nah, ketemulah 89,9 ton per hari. Nah, dari berat sampah ini kita bisa konversi ini ke dalam ukuran volume gitu ya. Nah, volume ini kita cari volume yang dibutuhkan. Kenapa sih harus dalam ukuran volume? Karena kita mau mencari dimensi dari luas areanya ya, luas area, ukuran luas area penimbunan. Paham ya?
Jadi kita pakai volume. Jadi volume itu kan panjang, lebar, tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi gitu kan. Nah, volume ini didapatkan dari rumus massa jenis. Kalau rumus massa jenis itu kan Rho sama dengan massa per volume. Nah, volumenya sendiri berarti massa bagi Rho. Nah, masanya kan tadi 89,9 ton per hari, dibagi massa jenisnya berapa? Massa jenisnya 474,6. Nah, ini jangan lupa dia satuannya disamakan menjadi kilogram ya. Kalau kita lihat kilogram itu berarti dicoret. Karena ini udah dikonversi ke kilogram, maka kan satuannya ini kilogram. Sehingga satuan untuk kilogram ini dicoret, tonnya juga dicoret, sehingga tinggal meter kubik per hari. Nah, ini bisa lah ya kalian ya. Nah, kalau mau tahu satuannya ini kok bisa jadi meter kubik per hari, nah itu kalian oret-oret sendiri ya. Saya nggak menjelaskan. Saya anggap kalian udah bisa dalam matematikanya. Nah, ketemu 189 meter kubik per hari. Nah, dari sini kita tahu berarti volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Tapi karena ini dia studi kasusnya, ini dia hitungannya tahun ya. Misalnya ini dia 1 tahun, maka kita kali dulu nih 189 kali 365 konversinya ke tahun kan. Kali 365 dibagi 6 meter. 6 meter ini adalah tingginya. Kan kita mau cari luas area ya, luas area yang dibutuhkan. Maka volume kita bagi dengan tinggi, ketemu panjang kali lebar gitu ya. Volume panjang, ntar saya hapus dulu. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, berarti untuk luas ini adalah panjang kali lebar ini adalah luas area, ya kan? Maka luas areanya sama dengan volume bagi tinggi. Tinggi ini adalah kedalaman ini. Paham ya? Nah, setelah kita bagi ketemu sekian 11.497,5. Ini adalah panjang kali lebarnya. Dan itu terserah nanti kalian mau bikin panjangnya berapa, lebarnya berapa, yang jelas luasnya ketemu sekian. Nah, panjang kali lebarnya itu menyesuaikan dari lahan yang tersedia. Bisa dimengerti ya, kalau lahan yang tersedia itu persegi, ya bagi aja pukul rata, bagi 2. Tapi kalau lahan yang disediakan, lahan TPA yang disediakan dia memanjang, ya berarti otomatis ya ukurannya panjang kali lebar, nggak bisa dibagi 2 langsung. Misalnya 1 banding 5 gitu ya, dari ukuran panjang dan lebarnya, atau 1 banding 2, atau 1 banding 3 gitu. Nah, paham ya? Nah, kalau misalnya dia tidak 1 tahun, kalau misalnya dia direncanakan 5 tahun, ya berarti ini dikali 5 gitu. Ketemunya berapa ini kali 5 ya, nanti ya gitu ya. Contohnya, karena contoh studi kasusnya 1 tahun aja, ya udah kita bikin dikali 365 doang. Tapi kalau misalnya kita mau mencarinya 5 tahun, ya berarti ini dikali 5. Kalau 10 tahun, ini dikali 10. Kalau 20 tahun, ini dikali 20. Bisa dipengerti ya. Jadi, ini misalnya kita coba gambarkan ya dari perhitungan kita, mau dibuat gambar desainnya, karena ini perancangan TPA, maka kita buat gambar desain perancangannya ya. Kasarnya kayak gini. Jadi ini adalah kalian bayangkan aja
area penimbunan sampah ya. Dimana kita tahu tadi ini adalah rencana dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini kedalaman sampahnya itu 6 meter. Dan untuk luas areanya kita dapat 11.400 sekian meter persegi per tahun. Ini 1 tahun. Maka di sini kita bisa coba nih, kalau dia area TPA-nya memanjang, maka kita buat 100 untuk lebar dan 110 untuk panjangnya gitu ya. Dan nanti ketika kita mau memproyeksikannya atau mau menghitungnya umur TPA ini lebih dari 1 tahun, maka kita bisa tumpuk di atasnya. Nanti kita recontouring lagi di atasnya sini gitu ya. Misalnya kita tambahkan di sini timbunan yang baru gitu di atasnya gitu kan. Nah, sampai umur TPA yang kita rencanakan itu terpenuhi. Jadi misalnya TPA-nya untuk 5 tahun ya, sampai ketinggian berapa ini bisa kita tumpuk sampahnya. Nah, ketika satu zona ini kita rencanakan 5 tahun ya, ya udah nanti ketinggian zonanya juga menyesuaikan sampai berapa meter gitu. Tapi kalau untuk luas lahan ini kan karena udah dipatok di awal luas lahannya itu sekian, untuk ke atasnya maka tidak akan berubah. Bisa dimengerti ya. Paling berubahnya juga cuman sedikit gitu karena ada recontouring tadi. Ini juga sedikit gitu bedanya. Sedangkan untuk ketinggian dia batas maksimalnya berapa? Nah, itu yang harus diperhatikan, tumpukan sampahnya nanti sampai berapa meter. Misalnya nih, ketinggian totalnya itu dari dasar TPA hingga ke atas TPA ya, cuman boleh 15 meter dengan mempertimbangkan aspek dari air tanah, terus dari faktor kemiringannya juga itu cuman bisa ketinggian total sampahnya itu cuman bisa sampai 10 meter, maka 10 meter itu dikali dengan luas alasnya berapa, itu yang menjadi volume total dari satu zona gitu. Nah, volume total dari satu zona itu jadi kita bisa tahu umur dari satu zona di TPA tersebut. Nah, ketika kita sudah mencapai ketinggian maksimal ya, sudah tidak bisa dengan mempertimbangkan aspek dari air kedalaman galian sampai ke tinggi timbunannya itu, maka kita harus pindah zona di zona lain. Nah, selanjutnya ini ada video pembuatan lapisan dasar di suatu TPA, teman-teman bisa saksikan.
tadi di videonya itu ada keterangan di samping sini ya. Kalian fokusnya pasti ke gambarnya aja ya, padahal ada tulisan di samping ini. Jadi lapisan pertama kalau di video tadi dia langsung menjelaskan pembuatan paritnya ya, pembuatan parit pipanya. Jadi yang ini ya yang dia jelaskan dari pertama. Kemudian pemasangan geomembran. Geomembran ini fungsinya untuk lapisan kedap air supaya tidak merembes ke tanah. Lalu selanjutnya dia memasang geotextile. Nah, geotextile ini fungsinya untuk lapisan pelindung supaya dia ini si geomembran ini tidak robek karena ada gesekan dari kerikil, maka dilapisin dulu sama si geotextile-nya. Selanjutnya lapisan kerikil. Nah, lapisan kerikil ini adalah lapisan yang berfungsi untuk pengumpul, saluran pengumpul lindi ya. Kalau yang pipa ini adalah saluran penyalur air lindi. Jadi dari saluran pengumpulnya ini dia akan masuk ke dalam pipa-pipa. Nah, ini pipanya ini berlubang-lubang ini. Gitu ya. Nah, selain ini sebenarnya ada lagi nih lapisan tanahnya. Lapisan tanah ini tergantung dari area TPA yang mau kita bangun ya. Kondisi existing tanah di TPA yang mau kita bangun. Nah, bagusnya adalah memilih lokasi TPA ini yang struktur tanahnya ini clay atau lempung atau liat ya. Nah, kalau misalnya struktur tanahnya bukan clay atau lempung gimana? Ya pakai geomembran, lapisan geomembran ini. Bisa diganti dengan ini. Tapi lebih bagus ya dua-duanya ada lapis, baik itu lapisan clay-nya maupun isi geomembrannya ini. Untuk permeabilitasnya kita harus menentukan permeabilitas tanahnya ini yang lebih kecil dari 10 pangkat min 6 ya. Ini bukan sama dengan tapi lebih kecil dari 10 pangkat min 6. Kan semakin kecil permeabilitas maka semakin lama kecepatan air yang melewati lapisan ini. Nah, jika semakin lama maka kan interaksi air lindi yang misalnya ini robek ya, misalnya geomembrannya ini robek terus bocor dan air lindinya masuk ke dalam tanah, maka semakin lama kecepatan air lindi di dalam tanah ini dia akan semakin banyak berinteraksi dengan struktur-struktur tanahnya sehingga terjadi ikatan proses reaksi kimia antara air lindi dengan tanah ini. Nah, tanah ini kan berfungsi sebagai filter juga nantinya. Sehingga harapannya kalau ini dibikin kecepatannya rendah ya nantinya si air lindi yang masuk sudah banyak teradsorb oleh si tanah ini. Sehingga ketika di air tanah dia tidak sudah bagus kualitas si air lindinya. Jadi si clay ini selain karena permeabilitasnya rendah, clay ini juga bagus sekali untuk filtrasi karena dia mempunyai ion-ion pengikat itu ya. Kan clay itu kalau di kimia itu SiAlO ya kan, itu dia mempunyai bisa mengikat atau mengadsorb si molekul-molekul polutan yang masuk gitu. Dan untuk kriteria berapa lapisan, berapa tingginya. Nah, ini untuk yang clay di sini diatur 30 cm dikali 2. Jadi ada 2 lapisan untuk lapisan clay-nya. Kalau ini lapisan tanah asli, ini tergantung dari tipe tanah masing-masing ya.
artinya. Nah, kalau lapisan tanah asli pun ini juga dia harus dipadatkan mencapai permeabilitas kurang dari 10 pangkat min 6 cm detik. Kurang dari ini ya, kurang dari. Oke. Nah, untuk lapisan claynya ini bisa ditambahkan dan ini melihat dari tipe tanah mereka juga. Kalau di sana tipe tanahnya tidak ada clay, ya udah nggak perlu, tapi geomembrannya mungkin yang harus ditambah. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk lapisan clay tadi sudah, sekarang untuk lapisan kerikil. Kalau untuk geomembran ini tipis aja, 1,5 sampai 2 mm, asal tidak bocor, asal tidak bolong, dia aman ya, kedap air untuk geomembran. Untuk kerikil ini dia ketebalannya beda-beda. Untuk yang di saluran ini dia lebih kecil ukuran kerikilnya. Ini lapisan kerikilnya ketebalan 10 cm dengan ukuran 1 sampai 2 cm. Gitu ya. Nah, untuk yang ini ketebalannya 30 cm dengan ukuran 5 sampai 8 cm. Lebih besar, paling besar di antara yang ini sama yang ini. Kalau yang ini dia 30 sampai 50 cm untuk ketebalan dan ukurannya 3 sampai 5 cm. Nah, nanti ini di bagian sini, ini nih sebenarnya kan kalau di side plan-nya kan tadi kelihatan ada pipa-pipa sekunder, ya kan? Kalau ini misalnya ini adalah pipa primer, jadi di sini itu di kerikil-kerikil yang sini dia ada pipa sekunder. Nah, pipa sekunder itu fungsinya sebagai yang saluran saluran pengumpulnya gitu. Jadi dari pipa sekunder dari kerikil ini dia dikumpulkan melalui saluran sekunder, disalurkan ke saluran primer. Seperti itu ya. Nah, ini dibuat miring nih. Miring supaya si aliran dari dasar TPA-nya bisa jatuh nantinya ke saluran primernya. Jadi dari saluran-saluran sekunder itu tadi, saluran pengumpulnya itu dibuat miring konturnya. Dan yang di pipa primer ini pun juga dibuat miring ke arah bak pengumpul gitu ya. Kalau ini miringnya ke arah saluran primer, kalau yang ini miringnya ke arah bak pengumpul. Bak pengumpul itu bak yang ada di instalasi pengolah lindi. Nah, bisa dibilang seperti itu. Nah, berikut ini adalah kriteria dari saluran pengumpulnya. Yang ini sekunder, yang ini primer. Jadi kalau yang saluran pengumpul sekunder itu dipasang memanjang di tengah blok zona penimbun. Kemudian saluran pengumpul tersebut menerima aliran dari dasar lahan dengan kemiringan minimal 2% tadi ya yang saya jelaskan tadi. Lalu saluran pengumpul terdiri dari rangkaian pipa HDPE. Saluran pengumpul sekunder yang sekunder itu dari pipa HDPE. Kemudian dasar saluran dapat dilapisi dengan liner atau lapisan kedap air. Di bawahnya pipa tadi dipasang liner. Tapi sebelum itu ingat ya ada geotextile dulu supaya kerikilnya tidak merobek si lapisan geomembran. Terus pipa primer nih sama juga pipanya pipa HDPE berlubang dan ini juga berlubang ya, tapi di sini tidak dijelaskan. Ini pipa sekunder nih dia juga berlubang, karena kalau nggak berlubang yang dari kerikil pengumpul dari saluran yang kerikil-kerikil itu tidak bisa masuk. Nah, ini untuk pipa pengumpul lindi tidak berlubang. Oh, ini maksudnya yang ini loh ya. Jadi untuk yang dasarnya dia tidak dibikin berlubang. Nah, coba ini kalau lihat pipa ini pipa primer di atasnya, ini kan dia berlubang, tapi untuk yang bawah ini dia tidak berlubang karena untuk menyalurkan pipa tersebut ke
pengumpul gitu. Nah, saluran pengumpul primer ini dihubungkannya itu dari yang hilir saluran sekunder tadi, ya kan? Dan itu dilengkapi dengan bak kontrol juga di setiap hilirnya saluran sekundernya itu. Kalau kalian mau cek di side plan tadi, itu tiap akhir saluran sekunder itu selalu ada semacam bak kontrolnya. Bak kontrol itu fungsinya juga sebagai pipa vertikal dari si lindi itu, yang dimana fungsinya itu untuk saluran gasnya juga, ya. Coba kalian cek di set plan tadi, itu tiap akhir pipa sekunder ada yang bentuknya bulat-bulat warna biru, itu kan menandakan pipa lindi yang vertikal, di mana bisa berfungsi juga untuk aliran gas ke atas, gitu ya. Nah, ini syarat pengaliran lindi. Jadi di dalam pola-pola pengumpul lindi ini harus memanfaatkan sistem gravitasi. Jadi kan karena ini sampahnya bertumpuk sehingga dia memanfaatkan gravitasi. Kita nggak bisa memasang pompa gitu kan di sini, dan itu untuk efisiensi juga supaya tidak banyak cost yang diperlukan. Nah, untuk kecepatan pengalirannya untuk lindi ini harus diatur 0,6 sampai 3 meter per detik kecepatan pengaliran. Jadi diameternya itu nanti disesuaikan ya dengan kecepatan ini. Kan masih ingat kan debit lindi sama dengan A kali V. Jadi ketika kita tahu debit yang dihasilkan berapa, maka kecepatannya kita atur. Nah, yang menyesuaikan nanti A-nya dengan debit lindi itu. Ini saya tuliskan ya. Q debit sama dengan A kali V kecepatan. Nah, A-nya ini nanti diameter PR kuadrat ya, atau kalau rumusnya pakai D, kalian rumus lingkaran pakai D juga bisa. Nah, V-nya ini harus misalnya ya ini harus di kriteria ini. Kan kita taunya Q sama V karena V-nya ini diminta segini tadi. Q-nya, kalau Q-nya kan kita bisa tahu dari debit si lindinya. Debit lindi bisa tahu dari volume sampah ya, dalam volume sampah yang dihasilkan per hari. Nah, itu berapa kadar air yang dihasilkan dari si volume timbulan tersebut. Uji berarti harus uji kadar air gitu ya. Kadar air sampah. Makanya itu perlu uji karakteristik sampah ya, karena untuk mendesain ini kayak begini-begini. Masa uji karakteristik sampah kan ada masa jenis, kadar air, gitu-gitu. Selanjutnya untuk kedalaman air dalam saluran pipa, ini pakai perbandingan tinggi kedalaman dengan diameter pipanya ya. D ini menunjukkan kedalaman atau tinggi air. D yang besar ini menunjukkan diameter pipa minimum. Jadi ketika diminta maksimal adalah 80%, jadi di dalam pipa tadi dia tidak boleh terisi lindi full. Maksimal hanya terisi 80% gitu. Nah, kalau diameter pipanya minimum adalah 30 cm. Bisa dimengerti ya. Ini diameter pipa, maka di sini ini 80% lindinya. Nah, kalau kita pakai diameter pipanya 100 cm misalnya, nggak apa-apa kan, 100 cm kan, yang penting minimum berapa? 30. Nah, kalau misalnya ini saya punya diameter 100 cm, maka tinggi kedalaman airnya ya 80% dari 100. Berapa berarti?
80 maksimal ya tinggi kedalaman airnya. Sehingga kalau misalnya kalian mau mencari diameternya nanti di rumus ini, diameternya itu sebaiknya kalian besarin, karena ini kan kita pakai debit air lindi ya kan, kita pakai debit air lindi, jadi D yang terhitung itu D air lindi, bukan D pipanya. Sehingga kalau mau beli pipanya ya harus lebih besar, 20% dari diameter si air lindinya itu, bisa dimengerti kan ya. Nah terus untuk pola penyalurannya, pola pengumpul lindi di sini ada 3 pola. Yang pertama pola garis lurus. Ini cuman lurus begini dia pipanya. Ini enggak ada pipa, ini cuman pengaliran aja ya. Yang kerikil-kerikil tadi itu dibikin miring kayak gini. Nah, kalau yang ini dia pola tulang ikan. Jadi di pipa ini dia masih ada pipa percabangannya. Gitu ya. Terus untuk pola tangga juga sama, di sini ada pipa-pipanya. Oke. Dan ini setiap arah ke sini dia miring 2%. Seperti kriteria yang sebelumnya tadi dijelaskan. Ini miring 2%. Nah, ini ke sini juga miring 2%. Jadi bisa di logika ya, bisa kalian bayangkan. Selanjutnya ini adalah detail dari pemasangan pipa penyalur lindi. Untuk pemasangannya, misalnya di sini adalah pipa sekundernya ya. Nah, di setiap hilir pipa sekunder itu biasanya dia dipasang pipa vertikalnya. Nah, ini fungsinya selain untuk bak kontrolnya ya, ini juga sebagai penyalur si pipa ini penyalur gasnya gitu. Nah, untuk diameter ini tadi sudah disinggung. Ini untuk pipa primernya 500 mm, sedangkan untuk pipa sekundernya bisa menyesuaikan. Oh ya, ini 500 meter ini tadi rata-rata biasa yang dipakai gitu. Tapi seharusnya ya dihitung pakai perhitungan tadi debit air lindi, rumus Q sama dengan A kali V tadi ya. Tapi rata-rata yang dipakai 500, dari contoh yang sebelumnya dia juga 500 kalau tidak salah. 300 sampai 500 sih ya kriterianya. Nah, ini terbuat dari HDPE. Terus ini arah alirannya tuh, setiap hilirnya yang di sini ya. Terus untuk ini disambungkan dengan sambungan las. Nah, ini harus pipa vertikal ya, yang lubang ini pipa vertikal dengan diameter 200 mm. Nah, terus di detail pipanya ini dia harus ada lubang-lubangnya ini. Lubang-lubangnya ini jaraknya 5 cm di tiap lubangnya. Ini 5 cm tuh dari sini segini ya, berarti kalau ini segini sekitar 2,5 gitu. Setiap lubangnya. Nah, untuk setiap lubang ini dia punya pori-porinya diameter 15 mm. Kayak gitu ya. Selesai perkuliahan kita, semangat belajar untuk menghadapi UTS besok. Oh iya, saya lupa belum menjelaskan detail pipa gas. Ini sebentar ya, satu slide lagi. Jadi pipa gas ini kan dipasangnya itu di pertemuan antara pipa sekunder dengan pipa primer di setiap hilir atau sama di hulu. Coba kalian cek lagi di side plan, itu kan pemasangan pipa vertikalnya, pipa gas dan lindinya itu di hulu sama di hilir gitu. Di hulu sama di hilir. Nah, ini sebenarnya di sini ada pipa primer ya, penyalur pipa primer. Nah, untuk pemasangan pipa vertikalnya itu ada di sini. Kalau di slide sebelumnya itu kan ada ya, di slide sebelumnya juga. Nah, ini lubang pipanya.
Kalau di slide sebelumnya ini sepertinya kalau nggak salah diameternya 200, tapi di sini dibikin 150. Sekali lagi menyesuaikan dari si debitnya juga ya, debit lindi juga. Nah, untuk ini adalah gambar tampak atas dari pembuangan pipa gas gitu ya, pipa yang sebagai bak kontrol lindinya dan juga pipa gas. Nah, lalu kita misalnya mau lihat nih gambar secara vertikal. Kalau kita mau lihat gambar vertikalnya ya kita potong gambar ini. Nah, setelah dipotong tampak gambar depannya ini ya, tampak potongan ini, potongan satu ini itu seperti gambar ini. Nah, di sini detail perencanaan pipa gasnya. Nah, kalau dilihat di sini, ini adalah tampak pipa yang ini ya, pipa sekundernya, saluran pipa sekunder. Dan ini adalah kerikilnya ini. Terus ini adalah bata ini, pasangan batu bata ini. Nah, untuk ini udah tanpa potongannya yang untuk pipa gasnya. Jadi yang ini, kan? Jadi dia memanjang panjang vertikal. Dan ini juga dibuat dia lubang-lubang dan kedalamannya itu diatur, dia bertahap, tidak langsung tinggi menjulang ke atas, tapi tergantung berdasarkan dari sampah hariannya gitu. Nah, pertama mungkin masangnya yang segini dulu gitu. Nah, nanti kalau sampahnya udah ditimbun full sampai sini, kita tambah nih, kita tambah di atasnya pipa gasnya, diisi lagi kerikil di dalamnya supaya pipanya ini tidak bengkok-bengkok ya, supaya tegak gitu, makanya dipasang fondasi kerikil ini. Nah, begitu seterusnya sampai ketinggian maksimal dari sampahnya. Oke, sekian semuanya, terima kasih, selamat malam.